lihat. Oh, mandi dia mandi. Oh, itu mandi. Enggak lah, di pasir. Hah? Itu mandi. Mandi di pasir. Teman-teman pada mau pesen apa nih? Aku pesen mie jogging dan mie enggak? Mau yang malam ya? Aku susu aja deh. Iya, iyalah kamu harus makan pedas. Iya lah kan aku awet muda. Aku mau lalapan murah aja deh, tapi sambalnya banyak. Bisa rasanya tahu. Ketika harga semua bahan pokok naik. Kenapa? Ketika semua harga bahan pokok naik. Kenapa? Kalau dia cabai busuk sama pakai ayam tiren gimana harga? Iya kan secara teori saja. Ketika harga naik itu pasti permintaannya turun, jadi pasti ada cabai-cabai yang kejual tuh. Enggak, aku lapar sekarang aku mau makan. Mau pesen sih? Saya lalapan murah bu ya. Oh ya, kenapa kalau lalapan? Kenapa kalau lalapan murahnya tuh murah banget ya? Saya cepet ya bu. Ayo udah beres nih aku makannya. Betul sih udah masuk. Aku kok sakit ya? Kok sakit di sini? Iya, maksud aku di sini berarti. Atau kenapa kita bilang tadi? Jangan itu gara-gara makanan murah tadi. Aku udah gak tahu nih. Udah sana nanti bau. Udah deh. Kita harus menyelidiki di mana ibu tersebut membeli cabai. Terima kasih. Kita harus investigasi. Kita langsung aja ke kiosnya Pak Uli. Biar kita tahu apa aja jualannya dia. Aku setuju. Pasti ini salah satu dampak dari naiknya harga pokok. Bagaimana kalau kita nyusul sama dulu? Kasihan dia. Aku dua yang setuju. Di mana sih tempatnya? Bu, permisi mau tanya. Tempat jualan Pak Ruli di mana ya, Bu? Oh iya, di belakang ada apa ya? Masih jalan aja nih deh. Terus kita jalan. Ini kan jalannya di situ. Oh ini ya. Coba kita tanya. Permisi, Pak. Ini benar kiosnya Pak Uli. Iya benar. Ada apa? Maaf Pak, apa kami bisa mewawancari Bapak sebentar? Ya boleh. Setelah kios saya tutup, silakan ke rumah saya. Oke, baik Pak. Kayaknya udah tutup. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rani Dan saya Tommy. dalam liputan SPMK. Zaman sekarang ya Tong, banyak sekali makanan yang dijual di pinggir jalan. Apalagi yang kita tahu namanya lalapan. Nah, lalapan. Selain harganya murah, bagi kalangan mahasiswa rasanya juga enak. Tapi jangan salah Tong, karena favorit di kalangan mahasiswa ini, justru para pedagang banyak sekali menyalahgunakan lalapan ini. Maksudnya, Jadi gini, di lalapan kan ada sambal ya. Nah, sambal yang digunakan itu menggunakan cabai busuk. wah ngeri juga ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke TKP. Kenapa Bapak memilih untuk mencampur? Karena harga cabai sekarang mahal. Jadi kalau hanya cabai saja yang digunakan tanpa ada campuran, itu membutuhkan biaya produksi lebih. Apakah Bapak tidak takut jika kecurangan Bapak ini terbongkar? Ya bagaimana lagi? Saya tidak memiliki pilihan lagi. Karena harga-harga naik, jadi ya kebutuhan saya juga meningkat. Apakah Bapak tidak memikirkan kesehatan konsumen Bapak? Ya saya tahu dampak untuk kesehatan, tapi saya tidak punya pilihan lain. Apakah alasan awal Bapak untuk menghemat biaya produksi? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Berapa persenkah penghematan yang Bapak peroleh setelah melakukan kecurangan? Saya mendapat 30% penghematan setelah melakukan kecurangan. Dari mana saja Bapak mendapatkan bahan-bahan yang di luar kewajaran tersebut? Biasa saya dapat dari penjual makanan dan juga penjual lain. Bagaimana cara Bapak untuk mengelabui konsumen mengingat bahan-bahan yang digunakan telah busuk? Ya dengan meyakinkan konsumen bahwa harga murah tapi kualitas oke.
Bahan-bahan apa saja yang Bapak ganti atau curangi dalam produk makanan yang Bapak produksi selain cabai? Misalnya sayuran bekas dipakai lagi. Berapakah keuntungan Bapak setelah melakukan pengoplosan? Biasa saya dapat keuntungan 200.000 per harinya. Di mana saja Bapak memasarkan dagangan Bapak ini? Saya biasanya di pasar dekat rumah dan pedagang-pedagang kecil. Apakah konsumen tidak curiga dengan harga yang lebih murah yang Bapak tawarkan? Terkadang mereka menanyakan hal tersebut. Apakah Bapak memiliki rekan yang melakukan hal yang sama? Ya, Apakah Bapak tetap melakukan tindakan curang tersebut? ya karena saya mendapat keuntungan 50% setelah melakukan kecurangan tersebut. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, jadi gitu Tom, kenapa sih sekarang para pedagang lalapan itu suka menggunakan cabai busuk dalam membuat sambalnya? Nah, itu dari segi pasarnya ya. Bagaimana kita lanjutkan ke segi ekonominya dari Bapak dan si? Silahkan Bapak Dewi. Jadi gimana sih Pak? Tadi kan kita sudah lihat masalah di pasar ya, bahwa sekarang tuh pedagang lalapan seringkali menggunakan kecurangan. Jadi begitu ya Pak. Tadi kita udah mendapatkan masalah bahwa sekarang pedagang lalapan tuh sering sekali menggunakan cabai busuk dalam pembuatan sambalnya. Ya, gimana menurut Bapak dari segi ekonominya? Secara teori, jika harga barang naik, permintaan akan turun. Akan tetapi di pasar, penawarnya itu tetap tinggi. Terus, para pedagang pun tidak mau rugi. Dan pedagang itu menjual barangnya tersebut itu dengan harga yang murah. Tetapi kondisinya busuk. Jadi begitu dari segi ekonomi Bapak. Ya. Nanti para pedagang itu melakukan kecurangan untuk memaksimalkan pemasukan dan Ya. meminimalkan pengeluaran. Ya. Ya, jadi begitu, lebih hati-hati ya pemirsa untuk membeli makanan, apalagi yang sekarang disalurkan adalah lalapan. Lebih hati-hati aja untuk dalam membelian lalapan, jangan sampai, apalagi para mahasiswa, jangan sampai karena harga murah, uang saku nambah, tetapi kesehatan kalian jadi korbannya. Terima kasih sudah pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan salam Salam SPMK.